Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Monika Zahra dari kelas 3D jurusan akuntansi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik ibadah dan qiraat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum bacaan tajwid dari qalqalah, tarqiq, dan tafkhim. Jadi qalqalah sendiri itu secara bahasa merupakan bergerak dan memantul. Jadi setiap bacaan atau huruf qalqalah itu dibacanya bergerak dan memantul. Sementara secara istilah itu artinya bergeraknya lidah dengan huruf ketika mengucapkan huruf sukun atau mati, sehingga terdengar getaran yang kuat. Jadi setiap huruf qalqalah ini apabila disukunkan atau mati itu dibacanya itu ada pantulan dan ada getaran yang kuat. Berikutnya di sini terdapat huruf-huruf qalqalah. Jadi ada 5 huruf qalqalah. Yang pertama itu ada ba, jim, dal, to, dan kof. Nah, huruf-huruf ini itu disingkat menjadi baju di toko biasanya. Dan apabila huruf ini itu disukunkan atau wakof, itu maka harus dibaca memantul dan bergetar. Dan selain dari kelima huruf ini, itu nggak boleh dibaca mantul apabila wakof. Lalu berikutnya yaitu macam-macam huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama itu ada sugro, kubro, dan akbar. Nah, qalqalah sugro ini terjadi saat huruf tersebut dalam keadaan sukun asli. Jadi qalqalah sugro ini tuh biasanya terdapat di tengah-tengah ayat dan emang hurufnya itu disukunkan. Dan cara membacanya itu dipatukan tapi tidak terlalu kuat. Nah, sementara qalqalah kubro ini terjadi pada sukun karena wakaf atau sukun arid tidak asli. Jadi sebenarnya ini huruf dari qalqalah kubro ini tuh berharokat, cuma karena berada di akhir ayat biasanya dan juga diwakafkan, maka dibacanya itu memantul dan disukunkan dan mati. Terus ada juga qalqalah akbar, terjadi pada sukun karena wakaf dan disertai dengan tasydid pada huruf qalqalah tersebut. Jadi hampir sama dengan kubro, namun bedanya di akbar ini dia terdapat tasydid di dalamnya. Jadi apabila huruf qalqalah tersebut berharokat tasydid dan ada wakaf, ada tanda wakaf di depannya, maka dibacanya itu juga mati dan dipantulkan. Nah, ini ada contoh-contoh dari qalqalah sugro. Yang pertama itu adalah Al-Kausar ayat 3 yang bunyinya inna syani'aka wal abtar. Di sini itu bertemunya hamzah yang berharokat fathah dengan ba sukun. Jadi dibacanya itu ada pantulan dan getaran yang nggak terlalu kuat gitu kan, abtar. Nah, terus juga ada ayat 4 allazi atau amahum minju. Nah, di sini tuh bertemunya hamzah dengan to sukun. Di sini to-nya itu dibaca juga mantul karena kan to ini merupakan huruf qalqalah yang disukunkan. Jadi atau amahum. Terus juga ada Qari'ah ayat 3 yang bunyinya wama adro kama Qari'ah. Sini bertemunya hamzah dengan dal sukun jadi adro. Terus juga Al-Fil ayat 2 alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini itu bertemunya ya yang berharokat kasroh dengan jim yang disukunkan. Jadi dibacanya juga mantul yaj. Terus di sini kan ada juga ya do sukun, tapi do sukun ini nggak boleh dibaca mantul karena dia bukan merupakan bagian dari huruf qalqalah. Jadi dibaca biasa aja tadlil. Nah, terus yang berikutnya itu ada contoh qalqalah kubro. Yang pertama itu ada di Al-Falaq ayat 1 yang bunyinya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini kan qafnya itu berharokat kasroh. Cuma karena dia itu ada tanda wakofnya nih, yang lam ini, maka dibacanya mati. Jadi dipantulkan. Terus juga ada Al-Buruj ayat 20, wa'ullahu min waraihim min muhit. Nah, di sini kan to-nya itu ada dhamma tanwin ya, tapi kan ada jimnya, tanda wakof, maka sini to-nya itu disukunkan, dimatikan, jadi dibacanya mantul. Dan dibaca itu dipantulkannya itu rada kuat gitu, mahit, ada pantulan yang kuat di akhir gitu kan. Terus yang ketiga ada Al-Falaq ayat 3, wa min syarri ghasikin iza waqab. Sama juga kayak yang lain, di sini tuh ada ba yang ada tanda wakof nilam. Jadi dibaca juga mantul. Terus ada Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Ini juga dalnya kan ada dhamma tanwinnya nih, cuma karena dia ada wakof
bertanda wakofnya maka disukunkan. Terus yang ketiga ini ada contoh kakalah kubro. Yang pertama ada di surat Al-Ahqaf ayat 1, tabat yada abil lahabi wahab. Di sini baknya ini kan ada tasdidnya, makanya dia itu dibacanya ada mantul dan diwakafkan karena ada tanda wakaf di atasnya, di depannya. Terus juga ada Al-Baqarah ayat 252, tilka ayatullahi nasluha alaikazil haq. Nah, di sini kofnya juga ada tasdidnya dan di depannya ada sukun, maka dibacanya itu diwakafkan dan dipatulkan. Nah, berikutnya merupakan, saya akan menjelaskan terkait hukum bacaan tajwid, tarkik, dan tahkim. Tahkim sendiri itu artinya menggemukkan atau menebalkan. Jadi bacaan tahkim itu baca itu ditebalkan. Sedangkan secara istilah, tahkim itu berarti ungkapan tentang ketebalan yang masuk pada suara huruf ketika diucapkan, sehingga menutupi mulut dengan gemanya. Jadi tahkim ini tuh hurufnya bacanya tebal dan kayak ada gema di dalam mulut gitu loh. Terus yang kedua itu ada tarkik. Tarkik ini artinya menguruskan atau menipiskan. Jadi kebalikannya dari tahkim, kalau tahqiq ini tuh bacanya harus ditipiskan. Nah, secara istilah sendiri, tahqiq itu berarti ungkapan tentang urusan yang masuk pada suatu huruf ketika diucapkan sehingga mulut tidak bisa penuh dengan gemanya. Jadi kalau tahqiq ini itu baca tipis dan nggak ada gema dalam mulut kita. Nah, ini merupakan contoh dari ro tahkim. Itu ada di Al-Fil ayat 1, yang bunyinya alam taro. Nah, karena di sini ro-nya itu berharokat fathah, maka dibaca itu tebal, dibaca tahkim taro. Terus juga di sini ada Al-Ahqaf ayat 3, saya selanaro. Nah, ini kan ro-nya itu berharokat fatatain. Nah, makanya dibaca itu tebal juga tahkim naron. Terus juga ada Al-Kausar ayat 2, asoli lirabbi kawan har. Nah, di sini kan ro-nya sukun, tapi karena di sebelum ro sukun ini ada ha yang berharokat fathah, berharokat fathah ya, maka dibaca tebal wan har itu. Nah, yang berikutnya ada contoh dari bacaan ro tarkik atau yang dibaca tipis. Yang pertama itu ada dari surat An-Nisa ayat 1, rijalan kasiro. Nah, di sini tuh ro yang pertama kan berharokat kasroh, maka dibacanya itu tipis gitu. Terus sementara yang di akhir kalimat ini kan kasiro, ini kata tanwin kan, makanya dibacanya tebal. Jadi yang ro pertama ini dibaca tipis, yang terakhir ini dibaca tebal. Terus yang kedua ada Al-Fajr ayat 1, wal fajri. Nah, ini kan juga ro-nya berharokat kasroh, makanya dibacanya itu tarkik atau tipis. Terus juga ada Al-Baqarah ayat 6, yang bunyinya amlam tungzirhum. Nah, ini kan ro-nya sukun dan di sebelum huruf ro itu ada za yang berharokat kasroh, makanya dibacanya itu tipis atau tarkik. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, pokoknya kalau tahkim itu yang dibaca tebal itu ro-nya itu pasti berharokat domah atau enggak fathah. Terus juga huruf dalam keadaan mati. Jadi kalau misalkan huruf dalam keadaan mati, pasti sebelumnya itu juga ada huruf yang berharokat domah atau fathah. Nah, terus kalau tarkik sendiri yang dibaca tipis itu, ciri-cirinya dia pokoknya ro-nya itu berharokat kasroh, maupun kalau misalkan dia juga ro-nya sukun, itu harus diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Nah, yang berikutnya itu adalah lam jalalah, yang bacanya itu tahkim atau tebal. Kalau lam jalalah sendiri itu lam yang dibacanya itu ada harokat fathah atau domahnya, tapi di sini itu la-nya itu harus ada tasdidnya gitu. Nah, contohnya ini ada qul huwallahu ahad. Nah, di sini kan ada lam jalalah ya. Lam jalalah ini ada tasdid dan ada fathah di atasnya, makanya dibacanya harus tebal. Wow. Terus juga di sini ada yang kedua syahidallahu. Nah, ini juga ada kasroh, ada fathah yang lamnya ini juga ada tasdidnya gitu, jadi dibaca kayak tebal gitu, syahidallah. Terus ada juga nih yu'tiyahumullah. Di sini tuh kan ada domah sebelum lamnya, jadi dibaca juga tebal. Nah, yang berikutnya ada lam jalalah tarkik atau yang dibaca tipis. Nah, kalau lam jalalah ini tuh yang tarkik ini tuh hurufnya berbasis kasrah. Jadi
huruf lam ini selalu diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Kayak contohnya nih, fir Rasulillah. Nah, jadi dibacanya nggak memenuhi mulut, cuma lillah. Kalau tadi kan wow, ada kayak penebalan di pengucapannya gitu kan. Terus juga yang kedua nih, fir dinillahi afwaja. Di sini tuh lamnya itu dibaca tipis karena juga diawali dengan huruf nun yang berharokat kasroh. Terus yang ketiga itu ada bismillah. Nah, bismillah ini juga merupakan lam jalalah tahqiq karena sebelum bacaan lam ini terdapat huruf mim yang berharokat kasroh. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.